Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala karim ilahi anta maksudi warida kamalubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ilham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini mau cerita malam sebelum tidur. Karena tak bisa tidur, kita cerita malam lah. Kita cerita malam itu tentang hal-hal yang pernah disampaikan Rasulullah. Kita mau mengingat pesan Rasulullah itu apa yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita. Jadi 120 hari ya kalau nggak salah itu sebelum Rasulullah kembali kepada Allah. Rasulullah itu kan berpesan nanti di akhir zaman tuh banyak yang aku khawatirkan banyak ulama-ulama fasik, kata Rasulullah. Itu salah satunya. Ulama fasik itu yang sholat dia di masjid hatinya tak ingat sama Allah, itu salah satunya. Jadi banyak ulama nanti di akhir zaman tuh dia sholat di masjid tuh tapi hatinya tak ingat sama Allah. Satu. Yang kedua apa gitu? Rasulullah mengatakan Islam itu terbagi kepada 73 golongan. Di antara 73 golongan itu satu yang golongan yang selamat. Yang mana itu? Ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana dikatakan ahlu sunnah wal jamaah? Kita sama-sama tahu ya, namanya ahlul sunnah. Ahlu sunnah. Yang namanya ahlu sunnah yang ahli dalam mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Mutlak. Itu mutlak. Yang mengikuti ahlu sunnah itu yang mengikuti yang ahli dalam sunnahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi pengikutnya itu orang yang ahli dalam sunnahnya Rasul, pengikutnya itu jemaahnya lah. Itulah makanya dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, ahli dalam mengikuti sunnahnya dan jamaahnya sebagai pengikutnya. Nah, ada satu hadis Muslim, isinya barang siapa yang mengikuti sunnahku, kata Nabi, kata Rasulullah, maka dialah pengikutku. Makanya ahlu sunnah tuh dia mutlak, orang yang benar-benar ahli mengikuti sunnahnya Rasulullah. Itulah dia katakan. Jadi itulah yang dikatakan golongan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi nggak pernah ada Nabi Muhammad mengatakan bahwa golongan itu golongan para habaib, nggak ada. Tarekat habaib juga nggak ada. Karena pesan Rasulullah tuh pada saat itu ada anak cucu kan, ada anak cucu umatnya, ada menantunya Ali, ada para sahabat, para seluruh umat saat itu. Jadi nggak ada dipesankan Rasulullah tuh golongan yang selamat itu adalah golongan para habaib, nggak ada. Golongan tarekat habaib juga nggak ada. Golongan Syiah juga nggak ada. Golongan Sunni juga nggak ada. Golongan gundul pun juga nggak ada. Nah, kita harus paham itu ya. Jadi itu yang dipesankan Rasulullah. Maka yang percaya sama Rasulullah silahkanlah berpikir gitu. Itu yang harus kita ingat, pesan-pesan Rasulullah. Makanya ketika ada orang-orang atau oknum-oknum habaib yang bercerita tentang atau membawa hadis, dua pusaka ku tinggalkan, jika kalian berpedoman kepada itu maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, atau disebut dengan Quran. Yang pertama Quran, yang kedua ahlul baitku. Nah, siapa ahlul bait itu? Pada saat itu Nabi Muhammad tuh punya keluarga kan. Saat itu Nabi Muhammad punya keluarga kan. Nah, siapa keluarganya saat itu? Bukan sekarang. Yang saat itu Rasulullah berkata itu siapa ahlul bait di situ? Sehingga terjadi saat itu gejolak antara para sahabat. Itu kan terjadi tuh. Karena Rasulullah pesannya itu. Namun terjadi gejolak antara Ali dengan sahabat-sahabat yang lain dengan, nah,
itu kan terjadi, kita harus simak gitu. Jadi Rasul itu mengatakan pada saat itu. Kalau paham kita saat itu siapa ahlul baitnya, sekarang penerusnya saat itu sekarang penerusnya itu siapa gitu, sampai sekarang nggak ada dibilang golongan para habaib, nggak ada dibilang golongan tarekat habaib, nggak ada. Nah, kita harus paham lah itu. Kita harus ingat tuh pesan Rasulullah itu, karena kita umat Islam ini sangat mencintai Nabi Muhammad Rasulullah. Oke teman-teman, sedikit kita cerita-cerita, mudah-mudahan bermanfaat lah bagi kita semua ya. Lebih dan kurang mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.